Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini diangkat dari 1 Samuel 12 ayat 20 dan ayat 23. Demikian firman Tuhan. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, "Jangan takut. Memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini. Tapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Mengenai aku, jauhlah dari aku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti menduakan kamu. Aku akan mengajarimu jalan yang baik dan lurus." Demikian firman Tuhan. Jangan kamu takut. Ini yang mau diajarkan firman Tuhan untuk kita hari ini. Bahwa Tuhan itu tetap setia memelihara hidup kita. Samuel merupakan hamba Tuhan yang setia. Dia berperan sebagai nabi sekaligus hakim pada masanya. Tuhan selalu menyertai Samuel setiap menjalankan tugas, bahkan hingga saat tubuhnya menua. Pada nas ini, Samuel berkata kepada bangsa Israel untuk meyakinkan mereka bahwa Tuhan tidak ingin melihat kejahatan menguasai mereka. Ada banyak pelanggaran yang dilakukan bangsa itu, menunjukkan tuntutan hukum yang harus dipenuhi. Sesungguhnya Samuel telah menyadari hal tersebut sejak dini. Akan tetapi dia tetap yakin pada kasih Tuhan Allah melalui pengampunan dosa bangsa Israel. Secara tidak langsung, Samuel diterjemahkan hendak pamit dari orang-orang Israel. Dia tidak pergi begitu saja. Sebagai perantara Tuhan Allah, Samuel tetap mengingatkan mereka untuk tetap melakukan perubahan. Begitu juga seruan ini berlaku kepada semua orang berdosa. Karena dengan tekun beribadah, maka Tuhan akan memberikan kesadaran akan dosa dan pelanggaran selama ini. Orang yang awalnya berdosa dibawa untuk meninggalkan dosa dan beralih pada kehidupan yang dituntun oleh Tuhan. Samuel juga menekankan bahwa hidup bersama Tuhan akan melewati jalan yang baik dan lurus. Meskipun iblis membujuknya, dia akan mampu menghalau jenis muslihatnya. Selanjutnya, berdoa dinilai cara ampuh meninggalkan dosa. Demikian seseorang rajin berdoa, dia akan mudah mencari pertolongan Tuhan. Tidak seorang pun dapat melepaskan dosa tanpa melibatkan Tuhan. Karena maaf dan keselamatan bagi orang baik hanya berasal dari anugerah Tuhan semata. Melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin, kita berdoa.
Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa di surga, buat berkat dan karunia Tuhan yang memelihara hidup kami hingga saat ini. Dan firman-Mu di hari ini mengajar kami, agar kami jangan takut, karena Tuhan selalu setia memelihara hidup kami siang dan malam. Berkatilah firman-Mu Tuhan menjadi dasar dalam kehidupan kami, agar kami tetap setia beribadah di hadapan Tuhan. Dan pada saat ini kami berdoa buat keluarga yang merindukan kehadiran anak di tengah-tengah keluarga mereka. Mari Tuhan kabulkan doa-doa mereka, sehingga di hari-hari nanti mereka bersaksi kebesaran Tuhan yang mendengarkan doa-doa mereka. Begitu juga di dalam satu hari ini, kiranya Tuhan beserta kami, juga sanak saudara kami dimanapun mereka berada. Dan hapuskanlah segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat dan anugerah Tuhan. Terimalah doa kami, dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Rohul Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, demikian firman Tuhan untuk kita hari ini, dan firman Tuhanlah yang menguatkan kita untuk melakukan aktivitas kita hari ini. Tuhan memberkati. Shalom. Horas.